Pagi-pagi, pagi Indonesia, pagi dunia, bagi semua yang di luar di sana, kembali di channel Tiur si Tour Leader. Stay healthy. Sekarang banyak kita dengar itu ya. Dan Tiur doakan juga semua yang di sana semuanya sehat ya, tetap kuat dalam Tuhan ya, saudara-saudaraku. Ya, topik hari ini adalah Tiur jadi tour leader karena Tuhan yang memang sudah rencanakan dan persiapkan. Ya, karena kan dunia tour leader itu adalah dunia laki ya sebenarnya, dan juga waktu sebelum Tiur mulai di Monopoli memang adalah oleh kebanyakan pria ya, terutama untuk rute Eropa ya. Sampai Tiur sendiri waktu itu nggak ada keinginan untuk juga bawa Eropa, nggak ada gitu. Nah makanya kenapa bisa jadi tour leader wanita dan sampai menjadi tour leader Eropa dan menjadi tour leader yang bookingannya padat merayap, laris manis, banyak request, itu bukan karena Tiur bisa. Jangan lupa kita minum dulu. Lanjut cerita. Iya, jadi Tiur itu tumbuh di keluarga yang broken home ya. Tiur bersama dengan saudara-saudara kandung Tiur. Kita itu berlima, 2 laki-laki, 3 perempuan. Tiur nomor 4 ya. Nah, ternyata masa kecil Tiur ini, ya, masa tumbuh kembang Tiur itu di keluarga yang broken home ini, ternyata itu adalah masa pembentukan karakter yang Tuhan izinkan, Tuhan pakai gitu. Ini semua kelak akan menjadi kelebihan Tiur yang bisa Tiur pakai ketika Tiur sedang bekerja di dunia travel ataupun dunia per-tour leaderan ya. Nah, karena pada saat masa-masa itu, masa-masa pembentukan itu, aduh, tidak enak dan sakit sekali ya. Karena kan umur Tiur waktu itu masih baru 5 tahun ya, adik Tiur yang masih bungsu juga baru 2 tahun setengah ya. Kita udah harus merasakan susahnya dan dilemanya drama-drama itu ya, karena kan penuh dengan episode kesedihan ya. Tapi ini bukan ingin menebar cerita kesedihan ya, kita tangkap pesannya ya, bahwa Tuhan bisa mengubah sesuatu yang tidak baik bisa menjadi baik. Dan walaupun rencana orang tua kita gagal dalam pernikahan mereka, tapi rencana Tuhan atas hidup kita gak gagal. Itu yang Tiur mau ajak semuanya lihatnya seperti itu gitu ya. Nah, perpisahan orang tua dan perizinan orang tua kepada orang-orang yang seharusnya tidak terlibat dalam persoalan mereka ini telah menjadi episode-episode yang makin seru dalam kehidupan Tiur ya. Udah Tiur keturunan orang Sumatera ya, berarti bisa dibayangkan betapa kerasnya orang-orang yang di sekeliling Tiur ini ya. Nah, dalam drama ini Tiur harus hadapi episode berkepanjangan itu dari kita umur 5 tahun sampai kurang lebih Tiur umur 28, 27, 29 tahun. Ya pokoknya jadi kurang lebih itu 20 tahun ya. Tiur bersama saudara Tiur harus melewatinya. Tentu saja drama-dramanya mostly adalah tentang uang gitu, karena kondisi keuangan yang ada antara Papi Tiur dan Mama Tiur juga jauh sekali berbeda. Papi Tiur itu penuh dengan uang, ya, penuh dengan kesuksesan dan kemewahan, yang kan usahanya sukses. Di sisi lain Mama yang orang yang sangat sederhana, bukan wanita karir, benar-benar hanya bisa melakukan pekerjaan rumah saja. Ya, jadi ketika keputusan Mama menyerah atas pernikahan itu dan pergi dari rumah itu dan membawa hanya 2 anak awalnya, ya, dan akhirnya merebut kita yang bertiga lagi dan mengumpulkan kami berlima di tangan dia yang memang ekonominya tidak kuat, ya tentu saja berat buat dia ya, buat sang mama ya. Jadi kami merasakan bagaimana hidup di kontrakan yang kecil ya, di pemukiman yang padat, terus udah gitu si mama ini ya makin lama makin berat lah, karena kan kita tumbuh ya dan kita mau sekolah gitu. Jadi kita ngerasain sekali bagaimana kehidupan susah waktu itu ya. Sementara kalau kita ke Papi beda sekali gitu, jadi benar-benar unik gitu. Kita tuh kesana beda, kesini beda gitu. Nah, tapi itulah hebatnya Tuhan ya. Tuhan memang tidak kasih Mama sesuai dengan niatnya gitu untuk lepas dari Papi gitu ya. Mau tidak mau
kami harus meminta pertolongan kepada papi untuk membiayai sekolah kami. Ya, jadi di saat harus berhubungan dengan papi dan yang harus menghadapi ibu tiri itulah juga yang menuntut atau mengasah skill Tiur ternyata ya, bagaimana menghadapi papi yang karakternya galak dan tegas ya, dan juga bagaimana menghadapi mami yang penuh dengan kecurigaan, yang penuh dengan negatif powernya, thinkingnya ya, semuanya. Dan bagaimana mengampuni mereka, dan bagaimana juga berkomunikasi dengan mama yang keras dan terluka gitu, dan bagaimana kita juga dididik untuk cepat beradaptasi dan bergaul pada banyak orang, tumbuh untuk mengenal Tuhan ya, tapi itu adalah proses tumbuh kita, proses tumbuh kembang kita gitu. Nah, itu butuh kesabaran dan kreatif Tiur untuk menghadapi semuanya. Nggak menyangka sekali gitu bahwa itu adalah masa pembentukan yang Tuhan pakai untuk mengasah dan membentuk karakter Tiur. Luar biasa ya, Tuhan tuh luar biasa. Ya, dia bersyukur dengan segala masalah akibat dari drama-drama kehidupan itu ya, karena tekanan dan juga karena waktu itu tuh menghadapi rancangan-rancangan negatif gitu ya untuk ke mama dan juga kami berlima. Tapi semuanya kami bisa lewati ya, itu karena Tuhan yang jaga. Ya, luar biasa, Tuhan tuh baik banget. Ya, seiring akhirnya Tiur bertambah besar ya, tambah umur, otomatis ada dampaknya ya ke psikologis Tiur ya, tanpa Tiur sadari itu ya waktu itu ya. Tapi puji Tuhan waktu itu sudah ke ke gereja dan sudah diputuskan. Kita jadi memang satu sisi kita dekat dengan Tuhan karena sering berkomunikasi, berhubungan dekat ya, karena begitu banyaknya tekanan. Tapi satu sisi juga kita menjadi pribadi yang lepas gitu ya, karena kan memang tidak ada pendampingan ya, dan sudah mulai mengenal rasa kecewa, rasa sedih, rasa kok ini nggak adil ya, ini nggak benar ya, apa yang mereka omongkan, apa yang mereka contohkan kok begini ya gitu ya, dan tidak ada pendampingan orang dewasa yang bisa kita andalkan gitu untuk bertanya gitu ya. Tapi hidup berjalan terus. Nah, jadi walaupun banyak tekanan, tapi luar biasanya tuh Tuhan ya, rancangan dia tetap jalan, pendidikan tetap ada, tetap jalan gitu. Ya, Tuhan kasih gerakan ke Papi Tiur gitu untuk memikirkan pendidikan kita. Ya, jadi waktu terjadi krisis ya, Tiur sempat dikuliahkan di Malang, dan di sana juga belajar lagi hal baru, beradaptasi, temannya makin banyak, 27 provinsi ya, karena kan dari berbagai kota. Terus sempat lagi juga belajar di Australia ya. Nah, justru di Australia Tiur menemukan dunia hospitality dan travel ya. Tiur pindah dari ekonomi ke sana ya. Singkat cerita, karena akibat krisis Tiur harus pulang ke Indonesia. Ya, jadi tahun 2000 lah pertama Tiur bertemu dengan Panorama ya, tempat Tiur bekerja. Jadi hal baru yang benar-benar Tiur nggak tahu, Tiur dari nol itu ya, Tiur belajar. Ya, dan Tuhan benar-benar gerakan dan bukakan mata para pemimpin-pemimpin Tiur ya, atasan-atasan Tiur tuh untuk melihat kapasitas Tiur ya, walaupun saat itu Tiur belum bekerja yang sepenuhnya yakin bahwa itu akan jadi karir Tiur ya, karena saat itu kan Papi Tiur masih ada. Jadi kita masih dapat bulanan lah, kita masih mengandalkan uang juga masih dari papi ya. Disuruh bawa tur bawa, tapi ya pokoknya kayak main-main aja. Nah, sampai akhirnya singkat cerita papi Tiur meninggal. Nah, barulah situ Tiur shock, kaget gitu ya, orang yang kita andalkan meninggal, nggak ada, bagaimana ini? Terus kok papi duluan lagi gitu ya, bagaimana dengan mami tiri? Nah, singkat cerita Tiur sempat mengurung diri karena down ya, hilang confident, bagaimana dengan keluargaku gitu. Ya itu sempat Tiur sempat 6 bulanan yang mengurung diri gitu ya, sampai akhirnya Tuhan tolong Tiur untuk bangkit. Lalu Tiur mulailah cari Tuhan lagi, dan Tiur bilang Tuhan, Tiur mau kerja. Nah, disitulah Pak Bobi tiba-tiba telepon Tiur melalui Evan ya, sahabat Tiur, teman Tiur. Nah, akhirnya di Cham Brothers ya, Pak Bobi pimpinan Cham Brothers, dia itu yang lebih lagi melihat kapasitas Tiur ya. Pak Bobi dengan karakternya mampu membawa Tiur untuk fokus
Ya karena saat itu sebenarnya Tiur juga masih goyang kan, tapi Tiur sudah mulai fokus karena pemain drama utama Tiur itu sudah nggak ada gitu ya. Kalau yang lainnya kan udah Tiur mulai putuskan, tinggalkan terserah mereka mau apa. Saat itu Tiur sudah putuskan untuk masa depan Tiur gitu, bahwa Tiur harus bekerja untuk keluarga Tiur gitu. Nah ya sudah, hari itu bekerja ya, dan Pak Bobi luar biasa memberikan kepercayaan ke Tiur gitu. Dia berkali-kali bilang sama Tiur, Tiur tuh kamu tuh leader, kamu nggak mau Pak, saya takut Pak. Tiur kamu tuh leader, ayo bawa rute-rute jauh gitu, rute-rute ini. Saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa. Tapi dia Tuhan kasih kepercayaan dan keyakinan di hati dia, luar biasa ya. Tuhan tuh luar biasa. Dia never give up on me. Pakai orang-orang yang mampu untuk menggerakkan Tiur, dan sampai akhirnya Tiur sudah membawa rute-rute jauh semua ya, bahkan orang-orang saat itu juga pada kaget gitu. Tapi ya itu, kalau bukan karena Pak Bobi dipakai Tuhan ya, dia sampai kejar Tiur, telepon terus, ayo mau, karena Tiur masih yang nggak mau Pak gitu ya, tapi dia kejar terus ya. Jadi sekarang Tiur tahu ya bahwa memang rencana Tuhan tidak akan boleh gagal gitu ya. Nah sampai akhirnya Tiur mengundurkan diri dan berhenti dari Cham Brothers ya, dan ternyata Tuhan kasih Tiur untuk kerja sebagai freelance gitu. Nah itu juga Tuhan gerakkan sahabat-sahabat Tiur di travel agent ya. Tiur tadinya tidak tahu, dan Tiur tidak mempromosikan diri untuk menjadi freelance ya. Tapi sahabat-sahabat Tiur yang tiba-tiba tahu ya, itulah cara Tuhan ya. Saat Tiur mau berhenti pun Tiur bilang, Tuhan kalau memang itu adalah ladang Tiur sudah berkali-kali untuk menghindari, tetapi Tuhan terus bawa Tiur ke tempat pekerjaan itu, ke ladang itu. Sekarang kasih Tiur tanda, kalau memang itu ladang Tiur, Tuhan akan kirimkan semua grup-grup itu ke tangan Tiur tanpa Tiur cari. Dan tiba-tiba semua grup itu tiba-tiba datang ke Tiur gitu. Ya, melewati dari tangan-tangan sahabat-sahabat Tiur. Luar biasa Tuhan ya pakai mereka. Nah sampai juga akhirnya Tiur ketemu, dikenalkan dengan Bu Mary ya, Obaja Travel ya, salah satu direktur Obaja Travel. Nah ini juga Tiur lihat ya, bukan kebetulan lagi Tiur dipertemukan dengan Bu Mary ya, karena waktu kita bawa tour akhirnya kita punya kesempatan yang harus sekamar ya, di dalam kamar kan. Jadi Tiur tahu, oh ternyata setiap pagi Bu Mary itu harus dia bangun mesbah menyembah Tuhan. Luar biasa, di situ membuka mata Tiur ya. Makanya Tiur bilang ini berkat Tuhan lah ya, Tuhan yang menggerakkan orang-orang hebat ini untuk dipertemukan dengan Tiur, dan Tuhan kirimkan juga grup-grup yang luar biasa memberkati Tiur, dan juga sahabat-sahabat tour leader dari mulai senior sampai junior sampai yang baru, anak-anak muda, aduh luar biasa. Mereka tuh siap ya, kapan saja membantu Tiur, menerima Tiur dalam setiap grup ya. Bahkan yang nggak bakal Tiur lupa adalah Kotet ya. Begitu Tiur tanya satu bantuan, pertanyaan, itu Kotet bisa sambil ngomong sambil nulis berlembar-lembar, katanya biar Tiur bisa belajar dan Tiur tidak lupa. Luar biasa ya, luar biasa. Itu makanya sampai hari ini Tiur akan salut sama Kotet gitu, dan juga teman-teman semua yang lainnya ya, dengan persaudaraan di dunia travel, dan juga semua bos-bos travel agent gitu ya. Jadi terima kasih semuanya. Ini sharing yang Tiur bisa berikan, ini sharing yang membuktikan bahwa Tiur ada sebagai tour leader bukan karena Tiur bisa, bukan karena Tiur pintar atau kemampuan Tiur, bukan. Hanya sebagian kecil effort Tiur, tapi selebihnya adalah semua rancangan Tuhan yang membuat Tiur bisa bertahan sampai hari ini dan menyenangi ya, dan mencintai, dan Tiur happy sekali dipertemukan dengan dunia yang gak ada. Terima kasih sudah bersama-sama dengan Tiur, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam, stay healthy Indonesia, stay healthy dunia, stay healthy semuanya.